Oke, halo semuanya. Selamat datang di Enviro Podcast. Enviro Podcast perdana kita, podcastnya anak lingkungan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Anissa Rahmanudita atau kalian bisa panggil aku Aca. Aku dari Presiden University angkatan 2018. Dan Impui Regional 2 sendiri adalah ikatan mahasiswa teknik lingkungan Indonesia, bagian Banten, DKI Jakarta, dan Jawa. Dan tentunya malam ini aku nggak sendirian. Aku ditemani sama Kak Niam. Halo Kak Niam. Halo Ica, Apa apa kabar Halo. semuanya? Baik. Gimana nih kakak? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dan lumayan sibuk juga. Walaupun lagi pandemik ya kak, masih sibuk. Ya, alhamdulillah. Oke, jadi Kak Niam ini datang dari Robris Art Recycle Things. Nah, mungkin boleh dijelasin nggak secara singkat apa sih Robris Art Recycle Things ini? Oke, jadi Robris itu sebenarnya kita bilang kita ecopreneur, di mana kita tuh slogan kita tuh we turn plastic waste into valuable product gitu. Jadi kita bikin produk-produk dari limbah plastik, dari sampah plastik, jadi produk kayak furnitur, home decor yang looks-nya tuh seperti material baru gitu, nggak kelihatan kalau itu dari sampah. Oke, jadi fokusnya lebih ke recycle plastik di mana diolah menjadi produk-produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi ya kak? Iya, betul. Oke, jadi nih guys, sesuai tema kita hari ini, topik kita hari ini yaitu lulus kuliah mau jadi apa sih, edisi wirausaha. Jadi malam ini hari ini kita akan ngobrol bareng Kak Niam, dan aku punya beberapa pertanyaan yang udah disiapkan. Yang pertama, kenapa sih kak memilih menjadi seorang wirausaha dibandingkan bekerja di perusahaan atau industri yang lebih besar gitu, dan kenapa sih memilih lingkungan sebagai bidang usahanya? Oke. Jadi kalau aku dulu lulus kuliah itu sebenarnya nggak langsung usaha. Jadi sempet project kayak ngerjain project gitu sama dosen. Nah, terus pas sempet cari kerja juga, cuman entah kenapa begitu udah sampai mau deal nih sama direkturnya itu pasti ada sesuatu yang ganjel terus mungkin di pas lulus itu mungkin kalau populernya quarter life crisis gitu ya. Jadi apa ngerasa dimana kayak aku hidup tuh buat apa sih gitu. Walaupun backgroundnya nggak ada hubungannya sama teknik lingkungan, backgroundku desain produk. Desain produk. Terus tapi emang dari kecil ada ketertarikan masalah lingkungan gitu kan. Terus lihat juga kayak dulu waktu kecil tuh masih bisa main kayak di sumber air, di sungai gitu ya, itu masih bersih gitu. Nah sekarang tuh udah kayak tidak bisa dinikmati gitu. Itu sih jadi kan gitu. Oke, jadi walaupun bukan dari background lingkungan tapi ada ketertarikan terhadap lingkungan, jadi terjunnya di bidang lingkungan juga ya kak? Oke, jadi aku jadi penasaran nih kak, proses sampai akhirnya sekarang kakak seorang wirausaha gitu kan, tadi backgroundnya dari desain produk gitu, bukan lingkungan ya. Proses dari titik awal sampai saat ini ya itu sebenarnya Robris itu sebenarnya aku mulai ada ide itu dari waktu kuliah sih. Jadi waktu kuliah itu kan Surabaya panas nih. Nah, terus akhirnya sering beli minum dingin botol kemasan plastik. Nah terus akhirnya itu biasanya nggak langsung aku buang karena kan tong sampah kosan depan kamar kecil tuh, nggak muat kan kalau banyak. Nah akhirnya dikumpulin sendiri sama teman-teman, satu kosan juga ngumpulin, barangkali bisa dikasihin ke pemulung gitu. Terus nggak sampai 1 minggu tuh wah nyadar nih kita kayak
banyak banget ya, ini mau diapain nih sampah plastik nih gitu. Ini baru satu kosan, belum kosan lain, belum sekota ya kan. Akhirnya terus mikir, lihat nih produk-produk recycle tuh kayak gimana sih yang udah ada gitu. Lihat kan, tahu kan kalau produk recycle biasanya yang jadi tas, jadi kerajinan itu masih kelihatan mereknya gitu kan. Kayak sebagai anak desain lihat kayak gitu pasti yang siapa nih yang mau pakai. Terus akhirnya baru deh kayak eksperimen lah, kayak bisa nggak sih jadi sesuatu yang baru, jadi material baru yang nggak kelihatan sampah gitu, yang bisa punya nilai lebih gitu kalau dijual gitu. Akhirnya mulai eksperimen ketemu teknik untuk membentuk jadi material baru si sampah plastiknya itu gitu. Akhirnya waktu lulus kuliah baru deh itu, setelah mengalami tadi ya pertanyaan-pertanyaan hidup, akhirnya memutuskan untuk melanjutkan itu untuk jadi bisnis gitu. Bener-bener. Dimulai dari hal kecil ya Kak, ngumpulin botol doang sampai sekarang punya usaha sendiri. Ada pertanyaan lagi. Kira-kira hard skill sama soft skill apa sih yang harus disiapin sama kita sebagai mahasiswa gitu, atau sebagai seseorang yang ingin memulai usaha? Kalau sebagai mahasiswa ya, menurutku paling penting itu kita kalau mahasiswa itu selama di kuliah penting banget kita tuh mengembangkan kayak pola pikir yang paling penting sih itu sih. Jadi kayak critical thinking, gimana kita tuh bisa berpikir kritis, melihat tadi ya kayak peka gitu sama masalah-masalah kecil di lingkungan kita gitu. Karena kan sepertinya tuh semakin kesini banyak sosial media gitu kan, orang tuh semakin apatis gitu, semakin nggak peka sama lingkungannya gitu. Jadi critical thinking dan open minded gitu kan. Open minded itu maksudnya lebih terbuka dengan peluang-peluang yang ada gitu. Terus ya bisa melihat kayak wawasan yang nggak lingkupnya itu aja gitu. Maksudnya kita kan harus berpikir global tapi bertindak secara lokal gitu kan. Think global, act lokal gitu. Itu sih mungkin yang penting. Terus kalau sama kuliah itu networking sih. Networking itu harus diperbanyak lah, karena itu penting banget nanti kalau udah lulus. Relasi ya, kayak banyak teman, banyak kenalan juga. Mainnya yang jauh. Bener-bener gitu guys, jadi jangan main di kandang doang nih kalau aku ya. Ngomong-ngomong soal usaha bidang lingkungan, walaupun aku anak lingkungan, aku pengen tahu nih bahan apa aja sih yang digunakan sama kakak dari Robris, dan proses daur ulang plastiknya itu gimana sih? Apakah melalui pencairan atau digiling pakai mesin atau gimana? Kalau Robris, jadi sejauh ini kita ada 4 jenis material plastik yang kita pakai. Pertama itu HDPE. Pasti udah tahu kan ya jenis-jenis plastik. HDPE itu terus biasanya kalau HDPE kan dari botol sampo, botol sabun, tutup botol gitu. Terus PP yang dari aqua, air mineral gelas ya, minuman gelas, terus Tupperware kayak gitu. Terus LDPE yang dari kantong kresek, tutup galon, terus bubble wrap kayak gitu. Nah, terus satu lagi itu PS untuk yang lebih material yang lebih keras ya, PS gitu. Jadi sejauh ini 4 jenis itu. Terus untuk prosesnya, pertama kita tuh ngambil source sampahnya itu dari bank sampah biasanya. Dari bank sampah. Awalnya itu kita sempat ngambil di pemulung langsung gitu. Cuman ya itu permasalahan di negara kita ini kan nggak terbiasa ya, masyarakat kita nggak terbiasa untuk memilah sampah gitu. Jadi
kalau misal kita ambil sampah dari pemulung itu sampah yang udah masuk ke tong sampah gitu kan, itu kotor banget sih karena terkontaminasi sama sampah organik gitu. Jadi pernah tuh ngambil waktu itu butuh sampah kresek ya, apalagi sampah kresek kan kita suka bungkus sampah organik pakai kresek gitu ngambil itu dibuka tuntukannya langsung pada muntah-muntah itu kotor banget gitu. Terus akhirnya kita memutuskan itu ambil di bank sampah. Kenapa? Selain dia lebih bersih, juga gerakan bank sampah itu kan ngajak ibu-ibu rumah tangga itu untuk milah sampah dari rumah, itu bagus banget kan. Jadi kita pengen mendukung itu gitu. Cuman kalau misal kadang source-nya masih kurang, kita ambil ke pengepul sampah plastik gitu. Nah terus dari situ nanti di workshop mulai diolah, dicacah dulu. Kalau misal belum dipilah warna, kita pilah warna. Cuman biasanya kita request sudah pilah warna, pilah jenis plastik sama warnanya juga gitu. Terus kita caca pakai mesin shredder, mesin caca plastik. Setelah itu kita cuci, setelah dicuci terus dikeringkan baru kita proses. Nah prosesnya itu biasanya kalau misalnya kayak furnitur gitu, kita udah punya cetakannya nih, tiap produk itu udah ada cetakannya sendiri-sendiri, udah ada moldnya sendiri-sendiri. Nah nanti kita mau warna apa, kita tinggal ambil tuh cacahannya sesuai warna yang kita mau bikin patternnya kayak gitu. Makanya kenapa dari awal itu udah dipisah warna. Nah setelah itu baru di melt. Kita meltnya simple banget sih, kita pakai oven biasa gitu, pakai oven dengan suhu tertentu dan waktu tertentu. Setelah leleh itu dipres kayak padet, dipres terus di finishing, selesai gitu. Keempat bahan itu disatuin ya Kak dari proses cacahnya itu? Enggak, dipisah. Bisa jadi sesuai bahan juga, sesuai material? Iya sesuai, iya karena kan kalau misal kecampur itu dia bakal turun tuh kualitas plastiknya kan juga. Kalau misal berikutnya mau di recycle lagi juga nanti bakal susah gitu kan. Selain itu titik lelehnya kan juga beda-beda tuh setiap jenis plastik gitu. Berarti setiap produk-produk yang dihasilkan itu dibuat dari bahan-bahan yang berbeda juga ya? Iya Yes. Oke nih, udah terbuka nih aku diolah bareng kakak Robis. Oke, ini next question itu challenge dan opportunities gitu selama menjadi seorang wirausaha. Apa sih yang kakak rasakan gitu, ada challenge dan opportunities di bidang usaha kakak yang khususnya mengambil bidang lingkungan? Banyak sih challenge-nya banyak, opportunity-nya juga banyak sebenarnya. Kalau challenge ya jelas dari awal membangun usaha kayak mengumpulkan niat itu aja juga itu challenge juga kan. Terus setelah itu cari partner bisnis tuh juga gak gampang kan, karena kan cari yang benar-benar mau komitmen dari awal itu juga susah sih. Terus banyak sih kalau challenge-nya sih banyak banget karena kayak setiap step itu pasti ada tantangannya itu. Jadi harus ya itu sih mungkin kayak niat dan benar-benar mau 100% itu sih yang kita gitu. Kalau opportunity juga, kalau misal kita bisa melalui setiap challenge itu tadi pasti datang sendiri opportunity untuk kita bisa berkembang gitu sih. Banyak banget, apalagi kalau ngomongin masalah lingkungan ya, recycle gitu kan, sampah plastik, dimana kita tuh Indonesia itu paling disorot kan di dunia untuk penghasil sampah plastik gitu. Jadi kalau kita bisa bikin sesuatu inovasi untuk lingkungan gitu ya, untuk sampah itu udah bisa go global juga bisa gitu.
Jadi depend on orang-orang juga ya Kak, tergantung kitanya melihat si challenge dan opportunities ini kayak gimana. Benar. Ya terakhir nih Kak, boleh minta pesan motivasi untuk teman-teman yang masih kuliah atau teman-teman yang baru ingin memulai usahanya di bidang apapun itu. Motivasi buat yang masih kuliah, apa ya motivasinya ya, mungkin manfaatkan kesempatanmu sebagai mahasiswa sih. Karena kapan lagi jadi mahasiswa, karena mahasiswa itu kalau bilang opportunity tadi ya, mahasiswa itu banyak banget loh kesempatan yang bisa dimanfaatkan sebagai dengan status mahasiswa ya. Cari network sebanyak-banyaknya, terus kesempatan tuh sikat aja lah kalau bisa. Gitu. Jangan dipakai main terus waktunya gitu. Jadi pokok manfaatkan sebaik mungkin gitu. Terus kalau yang buat memulai usaha harus tetap semangat terus 100% melakukan sesuatu, jangan setengah-setengah gitu aja. Jadi ada manfaatkan waktu sebagai mahasiswa dan juga niat 100% dan semangat juga jangan lupa, jadi jangan kendor gitu, sikat aja kalau kata Kak. Iya. Jadi itu pesan-pesan dan sharing-sharing dari Kani Am dan aku pada hari ini, dan kita udah ada di penghujung acara. Sudah aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Kani Am yang udah luangkan. Ya, sama-sama, makasih. Terima kasih kembali, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mendengarkan kita dari awal sampai detik ini. Dan sampai jumpa di Enviro Podcast selanjutnya, podcastnya Anak Lingkungan. See you guys.